Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi resep dari 500 gram adonan roti menjadi berbagai jenis adonan roti manis seperti ini. Yuk, yang penasaran langsung aja kita ke proses cara pembuatannya. Pertama langsung aja kita masukin tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu merek Cakra Kembar protein tinggi. Di sini saya timbang sebanyak 500 gram, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan juga 100 gram gula pasir. Masukkan juga 6 gram ragi instan. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur merata. Lanjut, di sini saya masukkan 270 gram air. Lanjut, di sini saya ingin menguleni adonan menggunakan tangan. Masukkan 1 butir telur utuh. Lalu uleni kembali adonan hingga semua tercampur merata. Nah, setelah setengah kalis seperti ini, kemudian tutup adonan menggunakan kain ataupun plastik dan tunggu hingga 30 menit. Tujuan didiamkan selama 30 menit itu agar nanti saat kita memiksernya itu mudah. Karena di sini saya menggunakan mixer tangan dan adonannya itu sebanyak 500 gram. Sehingga nanti adonan itu lebih mudah kalis. Lanjut, sambil menunggu adonan, kita siapkan taburan atas roti menggunakan 1 sendok makan susu bubuk, kemudian ada 2 sendok makan terigu, lalu masukkan juga setengah sendok teh margarin. Setelah itu, kita aduk semua bahannya hingga menyatu dan membentuk butiran-butiran halus. Nah, setelah bahannya kita aduk-aduk, nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah 30 menit langsung aja kita akan mixer adonannya. Masukkan 75 gram margarin. Di sini saya menggunakan merek Valmia. Kemudian, mixer adonan hingga kalis elastis menggunakan kecepatan tinggi. Untuk 500 gram adonan ini biasanya saya hanya memerlukan waktu sekitaran 20-25 menit. Nah, setelah adonan kalis elastis, yang artinya saat kita tarik, adonan itu tidak mudah koyak, seperti ini. Kemudian, bulatkan adonan. Letakkan di dalam wadah kembali dan diamkan hingga 40 menit. Atau biasanya saya menggunakan lampu belajar seperti ini untuk mempersingkat waktu agar adonan itu lebih cepat mengembang. Biasanya saya hanya memerlukan waktu sekitaran 30 menit dan adonan itu cepat mengembang. Nah, sambil menunggu adonan mengembang, di sini saya mau mempersiapkan untuk isian roti atau taburan roti, ada biji-bijian, kemudian ada pisang yang dibelah 2 dan nanti kita panggang pisangnya. Lalu kemudian ada slice strawberry dan juga ada slice blueberry. Lalu ada juga meses coklat. Untuk bahan isiannya seperti selai atau meses seperti ini saya beli yang kiloan ya teman-teman agar harganya itu lebih murah. Kemudian di sini juga ada taburan yang telah kita buat tadi untuk taburan bagian atas roti yang akan kita gunakan nanti. Nah, setelah kurang lebih 40 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini ya teman-teman. Kempiskan adonan lalu uleni sebentar. Nah, setelah seperti ini, kemudian adonan ini siap untuk kita bentuk.
Untuk menghasilkan adonan roti yang sama, di sini saya ukur seberat 40 gram. Oke, langsung aja kita bentuk ya teman-teman. Untuk bentuk roti yang pertama, di sini saya pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Kemudian untuk bagian dalamnya saya berikan meses coklat. Kemudian kembali rapatkan bagian adonan agar nanti saat di oven adonannya itu tidak terbuka. Nah, setelah bulat seperti ini bisa kita letakkan di atas loyang. Lanjut ke bentuk yang kedua, langsung aja kita pipihkan bagian adonan. Di sini langsung saya bulatkan. Nah, untuk bentuk yang kedua ini, nanti kita beri selai di bagian tengahnya. Kemudian letakkan adonan tadi ke atas loyang. Nah, kemudian kita diamkan kembali adonan kurang lebih sekitaran 30 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah 20 sampai 30 menit adonan sudah mengembang seperti ini dan siap untuk kita oven. Pastikan 20 menit sebelumnya oven sudah kita panaskan ya teman-teman. Lalu lanjut di sini saya ingin mengolesi bagian atas roti menggunakan air seperti ini. Lanjut untuk adonan roti yang berisi meses coklat, saya ingin memberikan taburan meses di atasnya. Dan adonan yang berisi pisang coklat, di atasnya saya ingin memberikan taburan wijen. Lalu lanjut untuk adonan selanjutnya, saya ingin melubangi menggunakan tutup botol seperti ini yang sudah ditaburi menggunakan tepung. Kemudian tekan bagian tengahnya seperti ini. Nah, setelah terbentuk, lalu langsung saja kita masukkan selai stroberi di bagian dalamnya. Lanjut langsung aja kita memberikan taburan roti yang sudah kita buat tadi di atas roti selai stroberi seperti ini. Setelah selesai langsung aja saya mau oven rotinya menggunakan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 sampai 25 menit. Sesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing ya. Nah, setelah roti pun matang seperti ini, siap kita keluarkan dari dalam oven ya. Nah, setelah panas seperti ini, langsung aja kita olesi menggunakan margarin. Lanjut ke adonan yang kedua. Di sini saya akan masukkan bagian selai strawberry dan juga selai blueberry. Jangan lupa untuk mengolesi bagian atasnya menggunakan air agar rotinya itu tidak kering ya. Lalu taburi meses coklat untuk roti yang isinya coklat. Kemudian taburi adonan tepung yang sudah kita buat tadi di atas roti selai. Nah, setelah semuanya siap seperti ini langsung bisa kita oven ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, roti dengan adonan 500 gram menjadi 3 jenis roti seperti ini. Roti ini cocok banget buat ide bisnis rumahan kecil-kecilan karena bahannya super ekonomis dan membuatnya juga mudah ya. Untuk harga jualnya sendiri bisa teman-teman jual seharga 2.000 sampai 3.000-an. Sesuaikan aja dengan harga bahan-bahan kue di tempat teman masing-masing ya. Nah, langsung aja kita lihat tekstur rotinya ya teman-teman. Ini nih super empuk banget. Rasanya itu pas, manisnya juga pas. Ditambah lagi dengan selainya yang enak. Jika teman-teman ingin menjual rotinya, bisa menggunakan plastik OPP seperti ini ya. Di sini saya menggunakan plastik yang ukuran 13 x 13 cm. Nah, bentuknya akan seperti ini ya teman-teman setelah ditambahkan dengan plastik OPP. Buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di video yang lain.